Selamat siang. Perkenalkan, saya James Saldi, NIM 67 2018 420 dari kelas Sister B. Dan saya Glory Fatandiarang, NIM 67 2018 415 dari kelas Sister A. Nah, kami di Oke. sini akan menjelaskan tentang tugas rancang kita, yaitu membuat client server berbasis web service API ya. Nah, dan di Ya, sini untuk proyek kita akan meneruskan atau dengan mengubah lanjutan proyek 2 yang sebelumnya telah kita buat. Nah, di sini untuk cara kerja kliennya terlebih dahulu, bagaimana sistem itu berjalan akan dijelaskan oleh Rifan. Silakan. oke. Di sini saya menjelaskan cara kerja kliennya, websitenya, yaitu misalnya kita mau di sini ada nama-nama produk. Nah, nama-nama produk ini asalnya dari database MySQL, yaitu ini produk-produk yang tadi sudah ditambahkan. Lalu kalau misalnya kita mau tambah baru lagi, misalnya nih kita tambah produk Aqua gitu. Wah, misalnya satu harganya itu 5.000, 6.000, jumlahnya satu. Kita tambah data. Nah, data produknya sudah tertambah. Ini Aqua di bawah. Kita cek lagi di database-nya, kita refresh dulu. Nah, ini Aquanya sudah ada di bawah. Lalu kalau kita mau lihat detailnya, ini ya kita lihat detail. Nah, ini yang kita masukkan tadi. Harganya 6.000, kodenya satu dan jumlahnya satu. Kalau misalnya kita mau ubah, nah, contoh kita ubah harganya menjadi 7.000. Nah, datanya udah berubah. Kita lihat detail lagi. Nah, harganya sudah berubah 7.000. Kita coba di MySQL, kita refresh lagi. Nah, harga isi sudah berubah jadi 7.000. Nah, kalau kita mau hapus, kita tinggal klik ya gini. Nah, misalnya kita hapus data yang ini. Nah, Aqua di sini sudah tidak ada. Kita cek di database-nya, kita refresh lagi. Nah, di sini Aqua sudah tidak ada. Oke, untuk cara kerja webnya sudah saya jelaskan. Ya, sekarang sedikit lagi. Nah, di sini untuk begitulah cara kerja kliennya dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana tentang codingan server. Codingan yang berada pada server. Nah, yang di sini yang pertama kali kita lakukan adalah pertama yaitu mengimport file code igniter yang ada yang bisa kita dapatkan di GitHub ya atau di internet ya betul saja. Nanti kita masukkan dulu ke dalam folder project kita. Kebetulan ini juga saya sudah masukkan semua. Jadi di sini saya akan langsung saja menerangkan langkah apa saja yang sudah dilakukan setelah memasukkan API-nya. Nah, di sini yang pertama adalah kita membuat file htaccess dalam folder ini, yaitu untuk fungsinya untuk membatasi jumlah koneksi yang bisa masuk ke dalam controller coordinator. Nah, kemudian di sini kita akan menggunakan server yang sama, yaitu servernya REST ya. Dan controllernya kita menggunakan web service API web service yaitu si code igniter. Lalu yang pertama kita lakukan adalah melakukan konfigurasi pada file config.php. Nah, pada file config kita yang perlu kita lakukan adalah mengubah base URL menjadi alamat web server kita. Lalu setelah itu kita masuk ke file database dan scroll ke bawah sampai kita menemukan username, kita ubah dengan username server kita atau yang kita gunakan defaultnya biasanya root dan passwordnya kosong karena kita menggunakan phpMyAdmin. Lalu untuk database kita ubah namanya menjadi database milik kita yang kita gunakan. Lalu setelah itu kita masuk ke controller.
Nah, dalam controller terdapat banyak fungsi dan kita menggunakan REST sebagai controllernya. Pertama kita buat file construction-nya. Setelah itu kita buat function index get untuk mendapatkan data-data yang ada. Ini kita buat sebagai contohnya, jika ID sama dengan 0, berarti kita akan, jika tidak ada ID yang dimasukkan, berarti kita akan mendapatkan semua produk yang data yang ada dalam produk. Dan ketika ada ID, kita akan mendapatkan data yang sesuai dengan ID yang dimasukkan. Lalu untuk index delete merupakan fungsi yang dibuat untuk penghapusan data yang ada pada database yang nanti akan dihubungkan dengan punya si klien ya. Beginilah codingannya, dan lalu kita buat index post. Post kita gunakan untuk input data. Yang pertama kita lakukan adalah membuat array data sesuai dengan variabel yang ada pada tabel database produk tadi. Lalu ketika produk lebih dari 0, berarti itu kan ada data yang masuk. Jadi kita melakukan status berubah jadi true dan kita lakukan message data berhasil ditambahkan. Sebaliknya jika itu gagal, maka status akan menjadi false dan gagal menambah data. Dan untuk function index put part itu digunakan untuk mengubah data yang ada pada database. Hal ini dilakukan mirip dengan kita menginput data. Yang pertama adalah melakukan deklarasi array data dengan sesuai dengan variabel yang ada pada database. Namun di atasnya kita buat variabel $id adalah this part ID, yaitu sesuai dengan ID yang didapatkan nantinya. Lalu jika ID berhasil diubah, jika data berhasil diubah, nanti kita ubah status jadi true dan kita kirimkan pesan data berhasil diubah. Dan sebaliknya, jika gagal, status menjadi false dan akan dikirimkan message data yang gagal diubah. Untuk model produknya, nah kita menggunakan code igniter CI sebagai modelnya ini. Karena istilahnya ke CI model. Lalu ini merupakan model untuk function get product, modified product. Dan ini adalah model untuk function delete product. Ini merupakan model untuk create product dan model untuk function update product kita buat, dan semuanya dalam product model dalam folder model ini. Nah, untuk bagaimana server itu bisa berjalan itu semua udah masuk ke dalam ini, dalam folder config itu udah otomatis berjalan sesuai dengan apa yang sudah dikonfigurasikan. Dan kita di sini ketika menggunakan code igniter maupun REST sebagai servernya, kita tinggal, karena merupakan API, kita tinggal mengubah seperti base URL, lalu index page harus kita kosongkan dan sejenisnya. Ya itu saja yang perlu kita ubah. Dan untuk autoload-nya jangan lupa mengubah untuk array library, array kita ganti ke database, dan kita ganti menjadi database. Dan untuk autoload helper kita ganti array-nya menjadi URL. Dan selanjutnya untuk coding yang berada pada klien akan dijelaskan oleh teman saya, Glorivan. Evan. Oke, di sini saya akan menjelaskan beberapa hal yang penting yang codingan yang ada di klien gitu. Nah, untuk HT access juga sudah dijelaskan oleh temanku juga. Ini HT access config sama database hampir mirip juga dengan server, jadi gue nggak perlu jelasin terlalu banyak. Yang ini juga base URL-nya
Dan untuk penamaannya di sini juga udah dijelaskan. Di sini saya akan jelaskan yang produk.php-nya. Nah, di dalam produk.php ini semua adalah fungsi-fungsi yang akan digunakan gitu. Nah, untuk kelas product extend controller ini yaitu dimaksudkan itu kita menggunakan IP connector sebagai controller gitu. Nah, di sini ada function construct sama function index, ada juga function tambah yaitu fungsi untuk menambah data, ini fungsi untuk menghapus, dan function detail untuk fungsi untuk melihat detail datanya. Atau function ubah itu fungsinya untuk mengubah datanya. Nah, di sini saya akan jelaskannya produk model. Nah, di produk model ini itu apa? Fungsi get all produk ini yaitu hasil yang didapatkan masih berupa objek JSON, belum berupa objek PHP. Nah, untuk result yang mana itu? Yang result yang ini itu data produk yang didapatkan diubah menjadi JSON ke array PHP gitu. Lalu untuk get product by ID itu hampir sama dengan get all produk, tapi yang membedakannya itu cuma ID-nya yang didapatkan berdasarkan ID yang diambil. Lalu untuk tambah data produk itu yaitu yang variabel respon itu mengekspos data ke dalam database. Lalu data pada variabel result akan diubah dari objek JSON ke bentuk PHP agar dapat diolah oleh server gitu. Nah, jadi intinya semua variabel yang didapatkan dari fungsi memanajemen data dari server masih berupa objek. Nah, berupa objek JSON, maka dibentuk variabel baru untuk mengkodekan atau mengubah data dari JSON ke dalam bentuk PHP. Oke, jadi ini semua apa fungsi-fungsi yang dari JSON gitu. Oke, untuk selanjutnya gue serahkan lagi ke Zenit. Nah, dengan begitu, jadi pada dasarnya kita itu dalam fungsi-fungsi yang sudah dijelaskan tadi sama teman saya Ivan. Ya, Jadi setiap mengirimkan atau ada fungsi untuk mengambil data itu masih berupa bentuk JSON. Maka dari itu kita lakukan membuat variabel baru yaitu variabel result. Itu pada setiap fungsi dikasih variabel result untuk mengubah data yang masih berupa objek JSON menjadi objek PHP agar bisa diproses oleh nantinya bisa diproses oleh servernya. Ya, Sebagai menggunakan code igniter sebagai model dan controllernya. ya, Karena kita dalam mengambil data, termasuk menginput data itu, kita menggunakan API lagi, API baru yaitu yang berupa komposer yaitu Grazle. Nah, untuk lebih jelas. Jadi, coba ke webnya lagi. ke websitenya. Jadi pada Oke, dasarnya proyek yang kami dibuat merupakan pengembangan dari TR kedua kami yang sebenarnya hanya menggunakan REST. Kita tambahkan API Code Igniter dan atau CI, dan dalam pengolahan data kita mengambil datanya agar mudah, kita juga menggunakan API lagi yaitu Grazle, namanya Grazle. Jadi dalam proyek kita kali ini kita menggunakan 3 API yaitu REST sebagai server dan Code Igniter sebagai controller, API controller dan sebagai web service-nya. Lalu
management. Ada lagi Gradle. Begitu presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian dan terima kasih. Nah, untuk sebagai tambahan, tadi yang kita maksud menggunakan Gradle HTTP itu yaitu ini, kita menggunakan Gradle untuk kliennya. Nah, kita taruh pada model. Setelah itu kita buat konstruktornya itu jadi Gradle itu kita gunakan untuk proses pengolahan datanya. Nah, ini Gradle ini sendiri kita buat yaitu untuk memudahkan dalam pengolahan interface. Pause, path, hapus, nah istilahnya seperti CRUD-nya agar lebih mudah. Dan Gradle sendiri, nah setelah itu baru dari Gradle setelah diolah kita ubah lagi dari bentuk objek JSON kita kembalikan ke objek PHP seperti komposer yang sudah kita install. Di penginstalan Gradle sendiri juga dengan menggunakan komposer seperti ini ya. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf barusan atas kekurangannya. Sekian dan terima kasih.